Guys, welcome back to Unlimited Online Service. Bersama saya Yusuf Chan dan teman saya Delsi Sangga. Oke, kami berdua harap kalian semua tetap sehat ya. Tetap jaga kesehatan kalian, oke? Hari ini kita akan membaca beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah, silakan Kak Delsi. Pengumuman pertama adalah bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan bisa ditransfer melalui link di bawah ini. Di bawah ini Kak? Oh, di bawah ini. Ya, di bawah ini ya teman. Dan kemudian untuk teman-teman yang belum mendapatkan pekerjaan, mari kita bantu doa dan kita semangati mereka supaya mereka bisa secepatnya mendapatkan pekerjaan. Ya. Dan jika ada teman-teman yang memiliki informasi tentang pekerjaan, bisa langsung di-share ya di sosial media Unlimited Youth atau bisa di grup WA Unlimited Youth. Iya. Oke, Kak Delsi, bagaimana pekerjaan Kak Delsi ini semenjak COVID-19 ini? Iya, pekerjaanku semenjak COVID ini puji Tuhan berjalan lancar, walaupun melalui di rumah saja dan saat ini bersyukur juga saya sudah bisa masuk kerja. Oke, puji Tuhan ya begitu. Iya. Gimana dengan Kak Yusuf pekerjaannya? Oke, puji Tuhan sekarang aku udah bisa bekerja sebagai barista di salah satu kedai. Luar biasa itu karena pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidupku. Emang aku dari dulu emang suka kopi. Dan kebetulan ada teman baru buka kedai kopi. Akhirnya aku bisa diterima di kedai kopi tersebut. Dan aku sekarang bisa bekerja. Aku tetap bersyukur karena masih bisa diberikanlah pekerjaan di tengah pandemi ini ya. Bersyukur selalu. Oke, jadi buat teman-teman yang belum mendapatkan pekerjaan tetap semangat ya, tetap semangat pasti dan tetap berdoa. Ya, pasti akan dibukakan jalan oleh Tuhan. Ya, amin. Oke teman-teman, pengumuman berikutnya adalah tetap stay tune untuk info Natal kita ya. Akan diumumkan nanti di sosial media kita ya. Unlimited Youth. Oke guys, enjoy the service ya. Yeay, saya memuji Tuhan bersama-sama malam hari ini teman-teman. Yeay, mari kita sembah Dia.
Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Wajahku berkasih, tak ternanti, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Wajahku di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelitaku yang selalu bersinar dalamku. Kasihmu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun ceritamu, janjimu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Oh, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atas semua masa depan.
berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya, dan Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya, Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, sembuhkan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di dalam-Mu. Forever I will sing Your presence, forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Oh, forever I will sing in Your presence, forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Oh, Jesus, that You will Shalom Sobat Unlimited Youth. Malam hari ini aku akan berbagi sesuatu yang pastinya akan memberkati teman-teman juga. Sebelum kita mendengarkan firman malam hari ini, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, kami boleh bertemu lagi ya Bapak, sekalipun dalam ibadah online Tuhan, tapi biarlah Tuhan Roh-Mu tetap memimpin kami Tuhan, membimbing hidup kami ya Bapak, untuk lebih dan lebih dalam lagi mengerti firman-Mu Bapak. Kami siap dan kami mau belajar bersama Tuhan. Amin. Oke, sesuai dengan tema sharing malam hari ini adalah Jesus Inside. Jadi teman-teman udah bisa lihat ya bahwa aku udah customnya udah serasi nih sama tema malam hari ini. Jadi Jesus Inside. Jadi ini suatu sharing yang benar-benar mendalam ya buat kita semua. Cakupannya cukup luas, tapi aku akan lebih mengambil inti dan poin yang sederhana aja supaya kita juga sama-sama bisa belajar. Jadi aku ingin teman-teman juga kita mengambil waktu sejenak, kita bertanya pada diri kita sendiri, kita renungi bersama. Berapa persen dari kita sudah melibatkan Tuhan dalam hidup kita? Jujur, kalau aku memberikan pertanyaan ini untuk diriku sendiri pun, kadang aku belum bisa bilang 100%. Karena aku pun masih sering jatuh dalam keinginan kedaginganku, keinginan dunia. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita tetap mempertahankan Tuhan agar tetap di dalam hidup kita masing-masing. Oke, beberapa waktu lalu saat ibadah minggu online via Zoom, di situ kita sharing bersama dengan Jemaat Sitri Bali. Jadi situ aku mendapatkan satu firman yang benar-benar menguatkan kami juga, kami semua keluarga besar Sitri Bali dalam musim-musim seperti ini dan juga dalam situasi saat ini, di mana kita bisa buka di Habakuk 3 ayat 17 sampai 19.
Ini juga udah pernah aku sharingkan ya di Instagram Unlimited Youth. Jadi buat teman-teman yang belum baca, silakan baca di Instagram kita Unlimited. Dan kita baca sama-sama di Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini memiliki makna yang sebenarnya sangat dalam ya. Aku akan berdiri berjejak di bukit-bukitku. Jadi apa sih yang dibilang bukit-bukitku itu? Bukit-bukit itu adalah masalah dalam kehidupan kita. Kalau kita bilang, kita bahas masalah, pasti setiap orang punya masalah dan juga punya pergumulannya masing-masing ya. Tapi disinilah peran Tuhan yang amat sangat dibutuhkan bagi kita. Terutama jika kita mengatakan ada Tuhan di dalam kita. Itu adalah pengujian bagi kita masing-masing. Aku punya 3 poin untuk malam hari ini buat teman-teman. Jika Tuhan di dalamku, aku akan bersuka cita, aku akan memiliki kekuatan, dan aku juga akan lebih beriman. Sukacita, kekuatan, dan iman. 3 hal ini yang bisa aku bagikan, 3 poin ini yang bisa aku bagikan kepada teman-teman di malam hari ini. Yang dimana jika kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, apapun musim dalam kehidupan kita boleh bersedih ya, itu manusiawi. Tetapi jika kita benar-benar ingin melibatkan Tuhan, sukacita itu tidak akan pernah berkurang. Bahkan kesedihan itu akan digantikan dengan sukacita. Dan kekuatan itu akan dilipat gandakan pasti saat kita lemah, saat kita menghadapi bukit-bukit masalah kita itu, pasti kita akan merasa sangat lemah. Bahkan kita berpikir, bisa gak sih aku melewati ini? Tapi Tuhan menjanjikan kekuatan itu yang tidak akan pernah Dia kurangi sama sekali dalam kehidupan kita. Iman. Saat kita menghadapi bukit-bukit masalah kita, di sini iman kita diuji, teman-teman. Jadi, apakah kamu benar-benar mau berdiri bersama Tuhan atau kamu mau berdiri dengan kekuatanmu sendiri? Jadi, 3 hal ini harus menjadi prinsip kita sebagai anak-anak muda Kristen yang benar-benar melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Aku sangat tertarik dengan seekor rusa. Beberapa waktu lalu juga aku sempat baca-baca tentang kenapa sih Nabi Habakuk ini memilih rusa, padahal ada begitu banyak hewan-hewan yang kuat seperti harimau, macan, singa, banyak sekali. Tapi kenapa dia memilih rusa? Ternyata rusa adalah hewan yang sebenarnya dia memiliki kekuatan di kakinya. Dia bisa berdiri tegak, dia bisa berlari saat pemburu mencoba untuk memangsanya. Dia bisa menghindar daripada pemburu itu. Bahkan rusa itu kan hidupnya di hutan, dan hutan itu sebenarnya adalah tempat yang cukup menyeramkan buat hewan-hewan lain. Tapi dia bisa tetap bertahan hidup karena dia memiliki kaki yang tetap tegak, kaki yang kuat, dan juga untuk bertahan di medan yang sangat sulit dalam kehidupannya dia. Jadi ternyata inilah kenapa Nabi Habakuk memilih rusa untuk menjadi perumpamaannya. Karena dia mau kita memiliki kaki seperti rusa. Bahkan Nabi Daud juga ada ya, seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Rusa ini begitu banyak dijadikan perumpamaan dalam Alkitab, bahkan oleh Raja Daud. Jadi kita harusnya belajar juga dari seekor rusa, di mana kita tetap bisa berdiri tegak dan juga mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena saat kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, apapun problema kita, apapun masalah hidup kita, bukit-bukit pencobaan kita, bukit-bukit masalah kita akan bisa kita hadapi. Bahkan kita akan tetap bisa berdiri tegak sebab Tuhan yang menopang kita. So, untuk anak-anak muda, jadi ini akan menjadi renungan kita ya malam hari ini. Kita akan renungi bersama-sama, entah itu saat kita bersama teman-teman ataupun dimanapun kita berada dengan aktivitas kita ataupun dalam pembaringan kita di tempat tidur. Kita juga tetap harus merenungi bahwa
benar nggak sih Tuhan di dalam kita? Benar nggak sih Tuhan itu sudah aku libatkan dalam kehidupanku ini? So, jangan pernah ragu untuk mengandalkan Tuhan, karena kita adalah manusia yang terbatas, tapi kita punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, bahkan tidak terbatas. Dan ini adalah singkat dari sharing aku. Kita harusnya tidak hanya cukup menyadari Tuhan ada di dalam kita, tapi kita juga mau melibatkan Tuhan untuk bekerja sama dengan kita. So, that's the point Jesus inside. Jadi, benar-benar kita harus merenungi ini. Jesus inside, and that biarlah apapun yang Tuhan inginkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Semoga ini memberkati teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita juga akan berdoa, doa penutup. Mari kita siapkan hati kita akan sama-sama merenungi firman ini. Mari berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk renungan malam hari ini ya Bapa, bahwa kami harus lebih menyadari Tuhan, seberapa persen Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, kami melibatkan Engkau dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan Yesus untuk 100% Tuhan, benar-benar melibatkan Engkau ya Bapa, agar kami tidak berjalan, agar kami tidak berdiri Tuhan dengan kekuatan kami sendiri Tuhan, tapi hanya karena kekuatan-Mu Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Yesus. Jadilah kehendak-Mu Tuhan untuk semua anak-anak muda-Mu Tuhan Yesus yang juga masih dalam pergumulan hidup mereka ya Bapa. Apapun bukit-bukit pencobaan mereka Tuhan, apapun bukit-bukit pergumulan mereka ya Bapa, Tuhan Kau campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan Kau yang memberkati mereka, Tuhan Kau yang membebaskan mereka Tuhan, dan membawa mereka Tuhan ke jalan keluar ya Bapa, dari setiap problema kehidupan mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan anak-anak muda-Mu Tuhan akan terus bangkit ya Bapa, dan menjadi berkat bagi setiap orang sekitar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Amin. Oke, that's all. God bless you. Oke, sangat luar biasa ya sharing dari teman kita, dan pastinya akan memberkati kita semuanya. Benar sekali. Apakah kalian yang di rumah benar-benar terberkati? Ya, pastinya. Pastinya dong, Ya. harus ya. Oke, sekian ibadah kita malam hari ini. Dan tetap ya ikuti info terbaru kita setiap minggunya di sosial media Unlimited Youth. Benar sekali. Oke, saya Yusuf Chan dan teman saya Dan saya Delsi Sangga. pamit. See you on the next video. Bye-bye. Bye-bye.